Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaannya adalah, dalam menyusun tinjauan pustaka, terdapat 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Jelaskan setiap tahap tersebut, masalah yang sering ditemukan, dan cara mengatasinya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menyusun dari tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada mencari literatur. Masalah yang sering kita temukan itu adalah terlalu luasnya cakupan sumber yang akan kita cari. Nah, cara mengatasinya itu adalah yang pertama itu membuat list keyword. Nah, daftar kata kunci ini akan mempermudah kita untuk menemukan referensi atau literatur yang relevan dengan topik yang akan kita bahas. Yang kedua ada mempersempit pencarian. Nah, mempersempit pencarian ini caranya ada 2. Yang pertama itu membuat sinonim dari keyword tersebut atau persamaan kata dari kata kunci yang akan kita masukkan ke dalam situs pencarian literatur tersebut. Nah, yang kemudian itu adalah menggunakan Boolean operator. Nah, di sini kita bisa menambahkan kata and, or, atau not pada kata kunci di kolom pencarian literatur tersebut. Nah, yang step keduanya atau langkah keduanya itu adalah mengevaluasi dan memilih sumber. Nah, masalah yang sering ditemukan itu adalah sulitnya menemukan literatur yang relevan. Jadi kan kita sudah mendapatkan banyak literatur. Nah, literatur tersebut akan kita pilih, tidak semuanya digunakan. Jadi cara mengatasinya itu adalah dengan yang pertama itu melihat kontribusi dari literatur tersebut, apakah akan memiliki dampak ke topik penelitian kita atau tidak. Nah, kemudian itu membaca abstraknya. Jadi kan tidak dimungkinkan untuk kita membaca semua artikel-artikel atau literatur yang kita temukan. Nah, jadi cukup membaca abstraknya saja. Dari abstraknya tersebut, kita bisa menilai apakah sudah cukup relevan atau belum untuk kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka yang akan pada topik yang akan kita bahas. Nah, kemudian itu dilihat jumlah kutipannya atau seberapa banyak yang mengutip literatur tersebut. Nah, jadi semakin banyak yang mengutipnya, maka bisa dikatakan literatur tersebut cukup berkualitas. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mengidentifikasi tema, debat, dan kesenjangan atau gap-nya. Nah, masalah yang sering ditemukan itu adalah kita tidak mengetahui hubungan antara tiap sumber atau literatur yang kita temukan. Nah, cara untuk mengetahuinya itu adalah yang pertama itu kita harus menentukan pola dan konsep dari literatur tersebut. Konsep polanya itu kita lihat dari teori, metode, dan hasilnya. Kemudian untuk konsepnya itu kita bisa memperolehnya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian ada tidaknya perbedaan pendapat. Nah, ini akan menimbulkan konflik jika tidak diselesaikan. Misalnya itu perbedaan pendapatnya itu misalnya metodenya sama, namun hasilnya itu berbeda. Nah, itu harus kita cari lagi apa solusinya, bagaimana kita harus menanganinya itu. Kita harus misalnya kita harus mencari teori-teori lain yang lebih signifikan untuk mendukung literatur tersebut. Nah, kemudian itu publikasi penting. Publikasi penting itu mengenai ada tidaknya studi atau teori dari literatur tersebut yang mempengaruhi apa yang akan kita tulis. Nah, begitu. Kemudian yang keempat itu adalah menguraikan struktur. Nah, masalah yang bisa ditemukan itu adalah tidak mengetahui pendekatan mana yang akan digunakan. Jadi,
kita tidak tahu pendekatan mana yang akan kita gunakan untuk menguraikan struktur yang literatur yang sudah ada. Nah, caranya itu kita harus bisa membedakan tiap pendekatan itu seperti apa. Nah, yang pertama itu ada pendekatan kronologi. Pendekatan kronologi ini akan menganalisis pola atau titik balik dari tinjauan pustaka atau dari literatur tersebut yang kita temukan itu. Nah, kemudian pendekatan tematik. Pendekatan ini digunakan untuk jika temanya itu berulang-ulang. Nah, akan dibuat subbagian yang akan membahas aspek-aspek berbeda dari topik tersebut. Nah, kemudian ada pendekatan metodologi. Pendekatan ini mengacu pada metode penelitiannya, yaitu dengan membandingkan hasil dan kesimpulan yang berbeda dari tiap-tiap literatur yang kita dapatkan. Kemudian ada pendekatan teoritis. Nah, pendekatan teoritis ini mencakup dari teori, model, dan juga definisi yang ada pada literatur. Kita harus menjelaskan hubungannya itu seperti apa antara literatur satu dengan literatur lainnya. Nah, kemudian yang kelima itu ada menulis tinjauan literatur. Masalah yang sering akan kita temui itu adalah tidak sesuainya isi dari tiap bagian struktur. Nah, maksudnya itu adalah kan di tinjauan pustaka itu ada strukturnya, ada bagian-bagiannya. Nah, namun setiap bagiannya itu tidak sesuai isinya dengan yang seharusnya. Jadi kita harus tahu seperti apa seharusnya isi dari tiap bagian-bagian dari struktur tinjauan pustaka tersebut. Nah, ada 3 struktur dari tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada pengantar. Nah, pada pengantar ini berfokus pada tujuan dari tinjauan literatur. Nah, yang ketiga adalah badan. Badannya ini terdiri dari subbagian-subbagian yang akan meringkas dan memberikan gambaran dari poin utama atau topik dari permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan merangkum atau meringkas temuan-temuan atau teori-teori yang telah kita temukan dari berbagai literatur. Kemudian akan menekankan signifikansi atau perbedaan-perbedaannya. Misalnya itu perbedaan dari tiap teorinya atau dari penelitian sebelumnya begitu. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.